Latar belakang pemerintahan Jepang di Indonesia. Jepang adalah salah satu negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945. Jepang berada di pihak poros bersama dengan Jerman dan Italia, yang bertentangan dengan sekutu yang terdiri dari Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan lain-lain. Dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan dan sumber daya alam, Jepang melakukan serangan ke berbagai negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Indonesia saat itu masih berada di bawah penjajahan Belanda yang dikenal dengan nama Hindia Belanda. Belanda juga merupakan salah satu negara sekutu yang menjadi musuh Jepang. Oleh karena itu, Jepang melancarkan invasi ke Indonesia pada awal tahun 1942. Dalam waktu singkat, Jepang berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan menguasai seluruh wilayah Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menandatangani Perjanjian Kalijati yang menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda kepada Jepang secara tanpa syarat. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia. Kemudian pada bidang sosial, berikut ini 4 poin kebijakan yang pernah dilakukan Jepang ketika menjajah Indonesia. 1. Membentuk Tanarigumi atau rukun tetangga, dibentuk demi mempermudah pengawasan serta pengarahan terhadap penduduk. Dengan begitu, rukun tetangga yang hingga kini masih ada di Indonesia merupakan peninggalan yang ada sejak masa penjajahan. 2. Romusa. Pada kebijakan ini, pemerintah Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan pekerjaan tanpa upah. Alasannya, demi memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. 3. Pendidikan. Pada kebijakan ini, Jepang menciptakan 3 tingkatan di bidang pendidikan, dimulai dari sekolah dasar, Gokumin Gakko, sekolah menengah pertama, Soto Chugakko, dan sekolah menengah atas, Chugakko. 4. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Ketika menduduki Indonesia, Jepang tidak ingin bahasa Belanda digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekolah. Dengan begitu, akhirnya bahasa Indonesia digunakan dan disahkan sebagai bahasa resmi oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya di bidang pemerintahan. Dalam bidang ini, Jepang berusaha mengendalikan kondisi pemerintahannya di Indonesia agar tetap stabil dengan cara berikut ini. 1. Membagi pemerintahan. Pembagian pemerintahan yang dimaksud adalah memberi kewenangan terhadap satu titik untuk mengawasi dan memerintah beberapa daerah. Setidaknya kala itu pembagian meliputi 1. Jawa dan Madura, 2. Sumatera, 3. Indonesia bagian timur. Pembagian tersebut dapat dicontohkan dengan adanya 3 provinsi di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun pembagian masih dianggap kurang kecil sehingga dilanjutkan dengan pemunculan 17 keresidenan di Jawa dan 10 keresidenan di Sumatera. 2. Merekrut pegawai dari pihak Belanda, Cina, dan Indonesia. Terlepas dari itu, wilayah itu, pejabat yang bertugas menduduki posisi akhirnya diklaim kurang. Dengan begitu, akhirnya Jepang melakukan perekrutan pegawai dari pihak Belanda, Cina, dan Indonesia. Melalui kebijakan ini, masyarakat Indonesia akhirnya mengerti sedikit demi sedikit tentang dunia pemerintahan dan kepegawaian. Selanjutnya, bidang politik. Kebijakan pertama yang dilakukan Jepang adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2, Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Jepang pun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara pertama, menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia atau Hakko Ichui. Yang kedua, melancarkan semboyan 3A, Jepang Pemimpin, Jepang Cahaya, dan Jepang Pelindung Asia. Yang ketiga, melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. Yang keempat, menarik simpati umat Islam untuk pergi haji. Yang kelima, melancarkan politik dumping. Yang keenam, mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan nasional seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Sultan Syahrir dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda. Selanjutnya, bidang ekonomi. Pada bidang ini, setidaknya Jepang menginginkan adanya 1. Perluasan area persawahan dan 2. Pengawasan pertanian dan perkebunan.
Kedua hal tersebut dilakukan demi tujuan membantu Jepang dalam bidang ekonomi saat menjalankan perang dengan sekutu. Yang pertama, perluasan area persawahan. Dengan kebijakan ini, Jepang sadar bahwa kebutuhan beras untuk makanan pokok tidak dapat terpenuhi. Dengan begitu, kebijakan untuk meluaskan daerah persawahan dilakukan demi meningkatkan produksi. Yang kedua, pengawasan terhadap pertanian dan perkebunan. Ketika menjajah Indonesia, Jepang melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pertanian serta perkebunan. Hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan harga barang dan membagi persenan yang sesuai. Setidaknya, pembagian persenan tersebut meliputi 40% untuk petani, 30% untuk dijual murah kepada Jepang, dan 30% lagi untuk lumbung desa. Selanjutnya di bidang militer. Ketika masuk di Indonesia, Jepang berhasil mengusir Belanda yang sudah menjajah ratusan tahun. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia pada awalnya percaya dengan inisiatif Jepang. Bahkan kepercayaan tersebut berhasil mengajak beberapa masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan militer Jepang. Kali itu Jepang setidaknya menciptakan beberapa organisasi militer berikut. Pertama, Heiho atau pasukan pembantu prajurit, terdiri dari angkatan darat dan laut, dan ditugaskan membantu Jepang dalam perang. Orang-orang yang masuk organisasi militer ini diajarkan tentang cara menggunakan senjata, tank, mengemudi, dan artileri. Tujuan Heiho adalah membantu peperangan langsung yang terjadi antara Jepang dan sekutu di berbagai front pertempuran. Selain terjun langsung di medan perang, Heiho juga ditugaskan untuk mendirikan kubu-kubu pertahanan dan menjaga kamp pertahanan. Kedua, pembela tanah air atau PETA. Organisasi militer ini sebenarnya tidak dibentuk oleh pihak Jepang, melainkan Gatot Mangunpraja, nasionalis yang memiliki ketertarikan untuk membantu Jepang. Organisasi ini terdiri dari 5 tingkatan, yakni pertama, Daidancho atau Komandan Batalion. Kedua, Chudancho atau Komandan Kompi. Ketiga, Sudancho atau Komandan Pleton. Keempat, Budancho atau Komandan Regu. Kelima, Gyuhei atau prajurit sukarela. Selain 2 organisasi militer di atas, ada juga organisasi semi militer yang terdiri dari Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, dan Jawa Hokokai atau Kebangkitan Rakyat Jawa. Selanjutnya, bidang kebudayaan. Sebagai negara fasis, Jepang menerapkan disiplin yang tinggi. Jepang sangat hormat kepada kaisarnya. Hal inilah yang ingin diturunkan Jepang kepada bangsa Indonesia. Jepang mewajibkan rakyat Indonesia untuk membungkukkan badan sedalam-dalamnya ke arah matahari terbit atau dinamakan Seikere. Hal ini memunculkan protes pada 1944 oleh kalangan pesantren di Tasikmalaya. Pengaruh Jepang banyak terlihat pada lagu, film, drama sebagai bentuk propaganda Jepang. Pemerintah Jepang juga mendirikan pusat kebudayaan yang Keimen Bunkei Shidoso sebagai wadah perkembangan kesenian Indonesia. Namun, organisasi ini dimanfaatkan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan seniman agar karyanya tidak menyimpang dan melawan Jepang. Di sisi lain, muncul buku-buku karya sastra yang dibiarkan berkembang karena tidak bertentangan dengan Jepang seperti Cinta Tanah Air karya Nur Sultan Iskandar, Palawijaya karya Karim Halib, dan Angin Fuji karya Usman Ismail. Sebaliknya, karya sastra yang bertentangan dengan Jepang dilarang dan penulisnya dimasukkan ke penjara seperti karya sastra Siap Sedia karya Hairil Anwar. Tujuan kedatangan Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia sebagai tujuan antara lain yaitu 1. Menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil bahan mentah, bahan bakar untuk kepentingan industri Jepang. 2. Menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang
karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. 3. Menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang relatif murah. 4. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang melakukan beberapa aksi propaganda sebagai strategi untuk menarik simpati masyarakat Indonesia.